pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang satpam yang membawa narkoba di Tulang Bawang beronta-ronta saat ditangkap polisi. Siap bang, ya siap bang. Kamu yang betul. Siap bang, siap. Seorang pria di Lampung Selatan tega mencabuli putri tirinya di depan istrinya. Korban eksploitasi seksual anak-anak SD di Lampung Tengah bertambah. Pelaku paksa puluhan anak-anak bugil pada panggilan video. Jalan Alam Syah di jalur Sumatera lintas tengah Kota Bumi Selatan, Lampung Utara rusak. Padahal jalan ini belum lama diperbaiki. Seperti terpantau pada Selasa siang, sepanjang jalan banyak lubang-lubang besar. Truk yang melintasi jalan ini pun terseok-seok dan rawan terguling. Menurut warga, jalan ini diperbaiki pada akhir 2022 lalu. Diduga kualitas perbaikan dan sistem drainase di sisi jalan yang buruk menyebabkan jalan cepat rusak. Selain banyak kendaraan yang rusak seperti truk patah as, jalan rusak ini juga mengakibatkan beberapa kali kecelakaan. Ya, jalan ini jalannya rusak, lubang. Baru diperbaiki nih bang ya? Ya iya sih, perkiraan sih 2 bulan 3 bulan. Kedalaman sendiri gimana sih bang? Dalamannya lumayan sih, ada 10 sentian itu. Baru sekitar kurang lebih 2 bulan. Sudah rusak lagi apa dia? Rusak lah karena batu bara muatannya berlebihan. Sebenarnya kalau muatan tona sih Pak, awet, tahan lama. Tapi kalau kita ngelihat aspalnya sendiri, memang aspal jelek apa dia? Ya kalau aspalnya tahu sendiri lah, namanya pemborong. Perbaikan jalan memang dinantikan warga. Namun perbaikan jalan yang asal-asalan ini malah dipertanyakan warga. Apakah Dinas PUPR Lampung salah memilih kontraktor proyek atau masalah beban setoran proyek? Atau ada faktor lain sehingga kontraktor proyek terpaksa mengurangi kualitas hasil pekerjaan untuk menutupi beban pengeluarannya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Warga Kelurahan Wailudi, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung mengeluhkan polusi udara akibat asap dan debu sejumlah pabrik dekat daerahnya. Pabrik-pabrik itu berdiri berdampingan dengan permukiman padat penduduk. Di antaranya Lia dan Rahmat Aji Pranata. Keduanya mengeluhkan debu yang masuk rumah. Mereka berkali-kali menyapu rumahnya supaya debu yang menempel di lantai tidak menebal. Saat malam, Kelurahan Wailuni tercemar bau menyengat asap dan bahan-bahan kimia dari pabrik-pabrik itu. Banyak warga yang terserang penyakit ispa akibat polusi itu. Warga berharap pabrik-pabrik di Kelurahan Wailuni memikirkan kenyamanan warga sekitarnya. Meski saling membutuhkan, pabrik-pabrik itu diminta memakai peralatan modern yang lebih ramah lingkungan. Keluhannya ya napas sesak, terus ya apa sih? Polusi ya, pokoknya ya debunya itulah bikin penyakit. Tiap hari gimana beresin? Ya, tiap hari ya nyapu itu nggak cukup sekali 2 kali. Selain bau menyengat, debu itu ya teh? Iya. Udah berapa lama sih teh? Udah lama Pak. Tahunan ya? Tahunan. Udah lama sih, udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sampai sekarang ini nggak pernah diiniin sama pihak perusahaan. Nggak pernah. Debu jalan, debu pabrik. Nempel semua. Nempel semua. Kadang kan sehari itu ngepel, nyampe 3 kalian cepat bener Pak. Ngepelnya?
Nah, kalau Polusi udara di Kelurahan Wailuni telah berulang kali dilaporkan warga ke pamong kelurahan dan kecamatan. Sejauh ini laporan warga itu tampaknya tidak ditindaklanjuti dan hanya disimpan di laci meja kerja para pejabat itu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga bawang merah di Bandar Lampung naik drastis seperti terpantau di Pasar Tamin, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Harga bawang merah kini Rp45.000 per kilogram. Harga itu naik Rp10.000 dibanding pekan lalu yang masih di kisaran Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga bawang merah karena pasokan dari agen berkurang. Banyak pedagang yang tidak mendapatkan jatah bawang merah sesuai pesanan dari agen karena stoknya dibagi-bagi ke pedagang lain. 45 lah rata-rata. 45 ya Pak? Pokoknya antara 38, itulah paling murah segitu lah. Paling murah segitu, 48. Per kilo Pak? 38 Per kilo itu Pak? per kilo. Ya, kurang lebih 1 minggu sekarang lah itu. Kurang lebih segitu. Ketersediaan bawangnya itu seperti apa? Masih Agak kurang juga. Oh, agak kurang. Agak kurang. Kuantitasnya kurang. Kurang. Kenaikan harga bawang merah terpantau Dinas Perdagangan Bandar Lampung. Mereka mengklaim kenaikan harga bawang merah dampak cuaca buruk sehingga banyak petani yang gagal panen. Dan banyak banjir yang di Jawa itu. Dan sumbernya kan bawang dari sana. Jadi kendala banjir itu gagal panen sehingga pasokan untuk Lampung berkurang. Kalau dari pantauan kita kenaikan di Bandar Lampung itu sampai berapa persen Bang? Masih relatif nggak terlalu tinggi lah kalau bawang. Ya, nanti kita adakan operasi pasar murah di bulan puasa. Ini kita sedang persiapkan ya. Pasokan bawang merah di Bandar Lampung berasal dari Jawa dan Sumatera Barat. Kenaikan harga bawang merah menyebabkan omset pedagang turun. Mereka mendesak pemerintah segera turun tangan membantu menurunkan harga bawang merah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Anda penggemar empek-empek? Nah, mungkin empek-empek kreasi salah satu warga Kelurahan Kuripan, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung ini bisa jadi salah satu referensi Anda. Anda bisa merasakan sensasi makan empek-empek unik dengan aneka warna. Empek-empek pelangi ini diproduksi Rita Yuliarni. Bahan yang dipakai bukan pewarna makanan, namun dari berbagai sayur dan buah sebagai pewarna alami. Seperti wortel untuk warna kuning, daun katuk untuk warna hijau, dan bayam merah untuk pewarna merah. Proses pembuatannya sama seperti membuat empek-empek pada umumnya. Namun untuk mencampur bahan pewarna alami yang sudah di blender harus hati-hati. Usaha itu sudah dirintis Rita sejak 2019 lalu dan kini sudah banyak penggemarnya. Anak-anak saya ini tidak penyuka sayur. Jadi gimana siasat emak-emak ya, gimana caranya anak bisa makan sayur, nutrisi tercukupi. Tadinya hanya mengkonsumsi itu untuk dibuat itu hanya untuk konsumsi sendiri. Tapi karena teman-teman pada banyak yang suka, terus banyak juga yang order, kenapa saya enggak jual aja jadi bahan tambahan untuk keuangan. Bisa tahu gimana cara-caranya, kita bisa juga dapat penghasilan yang lebih juga, ya bisa untuk membantu ekonomi dapur kita. Satu buah empek-empek pelangi dijual dengan harga terjangkau, yakni Rp2.500. Kini setiap hari pelanggannya selalu ramai datang ke warungnya. Warnanya ini loh dari bahan sayuran alami, dari wortel dan daun katu. Jadi tidak pakai pewarna, alami banget, rasanya juga kejal-kejal. Apalagi cukanya, waduh maknyus. Rita juga memasarkan empek-empek buatannya secara daring dan konsumennya ada yang dari Karawang, Jawa Barat, Jakarta, bahkan Kalimantan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.